Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Oke, baik. Hari ini pesan semesta lagi ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya readingkan ya. Jadi mungkin kalau dari sahabat-sahabat ada mau request ya, tapi yang umum ya, tentang judul-judul readingan bisa ya. Jadi saat ini saya ke pesan semesta saja apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya untuk hari ini. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu membuka channel ini, berarti pesan ini untukmu. Karena kamu mengklik channel ini bukan saya yang suruh, tetapi tuntunan dari semesta ya. Oke, kita lihat ya nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar ya, atau yang ada tertera di atas ini ya. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Pesan semesta kepada kalian yang mendengar, khususnya teruntuk kalian ya, yang mendengar readingan ini. Oke, kita lihat temanya apa. Two of Pentacles, ada Four of Cups, ada Knight of Pentacles, terus ada King of Wands, Ace of Swords, ada The Hermit, Temperance, The Sun. Wah. Oke, jadi semesta ingin sampaikan kepada kamu untuk stop berhenti memikirkan yang, artinya gini, terkadang hidup kita hancur itu karena kita gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih move on, pola pikir kamu lebih diperbarui ya. Jangan pakai pola lama yang salah atau membenarkan kesalahan kamu. Hidup kamu hari ini hancur, berarti ada pola ya atau kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu yang harus diperbaiki supaya hidup kamu bisa baik. Ya. Jadi apa saja yang ingin semesta sampaikan kepada kamu ya, dimana kamu di sini harus berhenti menyesali masa lalu. Ya, kamu tuh pikir aja masa lalu ya, pikir. Ngapain pikir masa lalu? Masa lalu nggak bisa kembali. Ya. Yang kamu pikirkan adalah masa depanmu. Karena belum terjadi. Contoh, saya sudah hancur Kak Ica di masa lalu saya. Ya sudah. Masa lalu hancur ya biarlah berlalu gitu. Nggak bisa kamu perbaiki, waktu terus berjalan. Yang bisa diperbaiki adalah masa depanmu dengan pola pikir baru, ya, dengan sikap baru, dengan tanggung jawab. Hidup yang hancur akan bisa menjadi hidup yang berarti. Kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Jadi berhenti memikirkan masa lalu yang kelam, ya. Jadi kalau ada kesalahan kamu di masa lalu, ya berarti jangan dibawa ke masa depan, sudah cukup di situ. Ibaratkan benang kusut, kamu harus
putuskan. Bukan kamu, ini kondisinya sekarang ini kamu lagi ingin benang kusut itu kamu lagi ingin kayak dikasih kembali ya, otomatis kan waktu, tenaga, biaya keluar, pikiran, tenaga, waktu berjalan terus, ujung-ujungnya kamu sudah nenek-nenek, ini contoh ya, itu benang belum lurus juga, masih kusut. Sebelum terlambat ya, sebelum waktumu habis dengan penyesalan itu, dari sekarang kamu harus bisa rela untuk move on. Ya sudah, cukup, biarlah berlalu gitu ya. Oke, masa lalu saya kelam atau nasib saya seperti gitu, ya sudah, terima aja nasib. Ini bicara tentang mungkin ya pernikahan yang hancur, hubungan ya, atau mungkin kamu dulu orangnya ya negatif lah gitu ya, entah mungkin drugs, minum-minuman ya, minum beralkohol, pergaulan bebas dan lain-lain. Sudah, lupakan. Manusia itu punya masa kelam, masa yang jahat gitu. Rubahlah dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi berhenti menyesali apa yang sudah terjadi, itu aja. Terimalah nasibmu dan rubah dirimu menjadi pribadi yang baik. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai nantinya. Jadi taburlah kebaikan supaya ke depan kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari segala arah. Oke, berikutnya kita lihat ada Ace of Wands, ada The Lovers, ada Eight of Wands, ada Knight of Swords. Jadi semesta mau sampaikan di sini untuk tidak usah takut akan masa depan. Ya, hari ini aja yang kamu pikirkan. Kamu nih udah pikir ya, aduh saya nih panik nih ya, katanya besok itu tambah stres ya, karena semua itu barang-barang pada mahal ya, ini contoh. Kamu udah pusing ya, biarin aja. Pemerintah aja yang ngurus manusia banyak itu nggak terlalu pusing ya, nanti urusan kamu itu pasti dibantu pemerintah, ini contoh ya. Karena tidak mungkin pemerintah akan membiarkan rakyatnya hancur ya. Di sini kamu pikirkan hari ini aja dulu, hari ini dan besok dulu ya, satu selama seminggu gitu, atau sebulan, semampu kamu. Jangan kamu memikirkan yang 2-3 tahun lagi gitu. Wah, anak saya besok gimana ini. Kamu terlalu berpikir yang terlalu jauh gitu, terlalu banyak khawatir. Kita bisa memikirkan jangka panjang, oke. Tetapi kalau ada rasa khawatir, ini yang bikin stres sendiri gitu. Jadi oke, kita berpikir jauh ke depan. Ya itu kan motivasi, bagus. Tetapi kalau ada rasa khawatir, ini yang mempersulit dirimu untuk bisa berpikir jernih, untuk ngambil keputusan yang bijaksana untuk masa depanmu. Karena ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa tidak mampu. Ya, akhirnya apa? Beban itu tambah banyak. Ujung-ujungnya kamu sakit, stres sendiri, pusing sendiri, marah-marah, hubungan hancur. Itu kan karena apa? Ketakutan kamu, kecemasan kamu, di mana kamu tidak bisa mengontrol emosimu. Jadi berhentilah ya merasa khawatir untuk masa depanmu. Ya. Ingat, Tuhan itu ada loh. Kenapa kamu takut? Tuhan itu melindungi kamu, negara pun melindungi kamu. Ya. Jadi jangan takut. Terkadang kamu tuh merasa berjuang sendiri. Apalagi kalau dalam hubungan, sudah mempunyai anak, atau kamu single parent, kamu tuh kuat ya. Jangan takut, semesta pasti bersamamu, semesta menjaga. Gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu takut. Kita harus berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab, berani untuk move on, meraih impian kita di masa depan. Jadi jangan menunggu orang untuk datang iba pada kamu, menolongmu. No, kamu yang harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Gak usah khawatir, pasti ada penolong yang dititipkan Tuhan untuk menolongmu. Ya, jadi berpikirlah hari ini, gak usah terlalu banyak khawatir, takut akan masa depanmu. Nah itu ya, kalau kamu khawatir terus ya, takut terus ya, kesehatanmu nanti bisa-bisa ya
Otomatis kamu akan merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Orang lain merawat kamu, khawatir tentang kamu, uang kamu habis. Nah ini karena kamu yang memanggilnya sendiri penyakit itu gitu kan, karena pikiranmu. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, pikir aja yang sekarang, gak usah takut. Ingat Tuhan itu ada, kamu beriman kan, jadi serahkan semua kepada semesta. Cukup kamu ikuti saja bagian yang semesta inginkan. Terkadang kamu tuh mengambil bagiannya semesta gitu, bagiannya Tuhan ya. Kamu punya bagian itu hanya mengikuti alur skenario dari Tuhan, itu aja. Jangan kamu yang pusing sendiri ya. Berikutnya di sini, berhenti mencari kebahagiaan dari luar diri ya. Cinta di sini, ada cinta di sini, the lovers ya, dimana carilah kebahagiaan dari dalam dirimu dulu. Kamu nih kebanyakan tuh putus cinta, sedih, mewek. Ya berhenti mengemis cinta. Berhenti untuk bisa berpikir untuk orang itu baik, orang itu harus baik, orang itu harus berubah, orang itu harus ini, orang itu harus itu. No. Yang kamu harus lakukan sekarang adalah memberikan kebahagiaan untuk dirimu, untuk cinta untuk dirimu. Ya, bukan meminta validasi dari orang lain. Kalau kamu mau minta validasi untuk orang lain, otomatis hidupmu akan sia-sia. Kenapa? Karena orang itu tidak sempurna. Kamu terlalu mau membebankan dirinya untuk kebahagiaan, berarti kamu egois. Ya. Kaica kan saya sudah mencintai dia juga harus mencintai saya. Kamu mencintai dia suruh, enggak kan? Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, cintailah dulu dirimu. Ya. Bukan keharusan dia untuk mencintaimu, bukan keharusan dia untuk membahagiakanmu, tapi keharusan kamu untuk mencintai dirimu sendiri dan keharusan kamu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Kalau orang itu memberikan cinta dan kasih sayang kepadamu, itu bonus, bukan keharusan dia. Dan sama seperti kamu kan juga tidak bisa sempurna, selalu ada di sisi dia, selalu berikan yang terbaik untuk. Pasti kamu juga punya ada kekurangan, yang mana ya pasti ada juga sisi positif dan sisi negatif dari dirimu yang dia tidak suka. Tetapi ya kita harus seperti gitu, bisa memaklumi karakter orang. Kenapa? Karena karakter manusia ini kan beda-beda. Tidak bisa kita harus bilang kamu harus ikut seperti kemauanku, nanti kita tertekan. Kamu harus bikin segini, harus bikin, nggak bisa. Akhirnya dia stres, dia akan pergi karena dia nggak nyaman. Begitupun kamu kalau tertekan bagaimana? Kamu nggak nyaman kan, pasti ribut. Akhirnya apa? Pergi. Nah ini karena kita terkadang kita menuntut orang itu membahagiakan kita dan banyak menuntut sesuatu yang dia tidak mampu. Akhirnya dia nggak nyaman dan akhirnya hubungan itu kandas. Nah itu ya, jadi semesta mau sampaikan ya, berhenti untuk mencari kebahagiaan di luar diri, tetapi buatlah kebahagiaan di dalam dirimu sendiri, tanpa meminta validasi atau mengemis cinta dari orang-orang lain, orang itu. Apalagi kalau kamu mengemis cinta dengan orang yang salah, sangat disayangkan. Itu berarti kamu terjebak dalam hubungan toksik. Nah itu ya, jadi berhenti mencari kebahagiaan dari luar diri kamu, harus dari dalam diri ya. Dan terakhir, semesta mau sampaikan, berhenti untuk meremehkan dirimu. Nah ini ya terakhir nih ya, ini ada tongkat ini. Kamu tuh punya kelebihan. Terkadang kamu tuh merasa bahwa saya ini kurang mulu, kurang ini, kurang itu. Kenapa? Karena kamu melihat dari kelebihan orang lain dan membandingkan kekurangan kamu. Jadi sekarang semesta mau sampaikan untuk berhenti untuk merendahkan diri sendiri. Saya tidak cantik, saya kere, saya gemuk, saya ini, saya itu. Tadi kan saya bilang harus kamu bisa membahagiakan orang, harus bisa membahagiakan diri sendiri. Bagaimana kamu mau membahagiakan diri kamu kalau seandainya diri kamu sendiri yang membuli dirimu? Ya, kasihan dirimu. Ini tubuh dan jiwa ini beda ya. Kasihan jiwamu menangis walaupun tubuhmu atau ragamu tersenyum gitu. Saya bahagia, kelihatan bahagia, padahal jiwamu tuh bersedih. Karena apa? Kamu mengintimidasi dirimu sendiri dengan kekuranganmu. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna ya. Kekurangan itu bisa dijadikan peluang loh. Lihat itu orang-orang
komedian ya, dia nggak bilang tampang apa, tapi dia punya bakat untuk komedi, dia bisa jadi orang kaya ya. Jadi tunjukkan kemampuanmu dari sisi kelebihanmu, bukan kamu malah minder dengan menonjolkan ketidakmampuanmu atau keburukanmu. Kebanyakan kita begitu, kita merasa minder karena kita berfokus pada kekurangan kita, padahal seharusnya kita harus genjot lebih jauh ke depan ya, atau mengasah kekuatan kita, mengasah kelebihan kita. Nggak usah lihat kiri kanan, karena kiri kanan kan punya talenta berbeda. Orang-orang itu kan semua punya talenta yang berbeda. Jangan kita berpatokan pada si A. Oh, si A itu kerjanya sukses gitu. Contoh ya, kamu itu bisa menjadi moderator ya, motivator contoh ya, motivator gitu. Tapi kamu lihat, wah ternyata komika ini banyak duitnya. Kamu mau jadi komika tapi kamu nggak bisa melucu gitu. Jadi salah jalur. Jangan lihat dari sisi orang itu, karena orang itu dia punya talentanya berbeda, kamu punya talenta berbeda. Nah ini, jadi kamu harus bisa mengembangkan talentamu untuk bisa menghasilkan cuan gitu ya. Jadi berhentilah meremehkan kemampuanmu gitu. Jadi kamu punya kemampuan itu harus diberdayakan, bukan meremehkan. Saya bisa nyanyi tapi kayaknya suaraku ini deh, kayaknya nggak setinggi Leodra. Harus setinggi Leodra baru saya mau tampil. Ya, nggak bisa. Kalau memang kamu punya, banyak orang nyanyi nggak nada tinggi-tinggi juga orang senang, lagunya laris, iya kan? Coba lihat yang lain yang menang-menang mungkin idol atau apa, belum tentu booming kok, padahal suaranya bagus-bagus, iya kan? Karena kita punya, yang penting kita mencoba, serahkan semua ke semesta, ke Tuhan yang mengatur nanti. Yang penting kamu sudah mencoba, bukan malah kamu merendahkan dirimu. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk berhenti merendahkan diri ya, atau meremehkan kemampuanmu sendiri. Siapa lagi yang mau mensupport dirimu kalau bukan dirimu? Jadi kamu yang harus bisa menjadi partner untuk jiwamu, dan jiwamu partner untuk ragamu. Gitu ya. Jadi itu yang mungkin semesta mau sampaikan kepadamu, untuk berhenti ya, sebelum terlambat mungkin nanti judulnya ya. Terlambat nih dalam artian ya, jangan sampai kamu sudah tua baru sadar. Ya wah, saya sudah terlambat nih, ternyata sudah tua, udah nggak bisa. Jadi sekarang itu kamu harus bisa tahu bahwa jangan pernah menyesali masa lalu, harus move on supaya hidupmu jauh lebih baik. Kalau macam contoh namamu sudah tercoreng jelek, ya buktikan masa depan bahwa saya punya nama baik, ini bisa saya kasih perbaiki gitu. Dengan apa? Ya mungkin kamu jadi orang kaya. Intinya kan gitu. Kalau kita kaya, pasti semua masa lalu kita yang kelam apa, mereka nggak peduli, pasti dimaafkan karena kamu sudah kaya. Ini contoh. Makanya harus bisa lihat masa depan kamu, jangan lihat yang negatif atau malah terpuruk dengan masa lalu kamu, terjebak dalam nggak bisa bergerak karena kepahitan masa lalu ya. Berhenti merasa khawatir akan hari esok. Ingat ada Tuhan yang melindungimu ya. Berhenti mencari kebahagiaan di luar dirimu, harus bisa memberikan kebahagiaan dulu kepada dirimu sendiri. Dan yang terakhir di sini, berhenti merendahkan kemampuanmu. Jadi harus kamu mensupport dirimu sendiri. Ya, kamu harus menggenjot kemampuanmu, talentamu harus dikembangkan. Karena talentamu itu dari Tuhan, dari lahir. Ya, yang sudah alami, yang sudah ada, tinggal kamu poles untuk bisa kamu hidup. Iya kan? Kita punya bakat nyanyi, tapi kalau kita tidak kembangkan menyanyi, ya sudah, kamu kerja sebagai karyawan, ya sudah, kerja sebagai karyawan aja, stres, pusing. Tapi kalau kamu kamu senang nyanyi, kamu punya talenta di nyanyi, kamu bisa nyanyi, dapat duit, happy. Walaupun mungkin kondisinya ya cuma dapat duit berapa, tapi kamu happy karena kamu menyenangi, karena hobi kamu, talentamu. Nah itu. Jadi carilah pekerjaan-pekerjaan juga yang bisa membuatmu bahagia, supaya uang itu mengalir lancar dan kesehatan pun baik. Kenapa? Karena kalau kita happy, kita ceria, jiwa kita
kesehatan kita, rezeki kita, berkat kita semua mengalir. Bukan dengan tekanan. Tekanan itu malah bikin tambah stres, pusing, penyakit banyak yang datang. Ya. Jadi 4 ini paling penting juga ya. Berhentilah merendahkan kemampuanmu. Harus kembangkan bakatmu, kemampuanmu, talentamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.